Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Lilis Karlina dengan NIM A1H1240009 dari kelas A selaku mahasiswa PG PAUD FKIP UHO yang akan membahas tentang faktor penyebab berkelainan fisik, mental, dan akademik anak. Video ini saya buat dengan tujuan menyelesaikan tugas salah satu dari mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dengan dosen pengampu Ibu Nur Aini Muhlisa David, SPD MPD. Oke, yang pertama saya akan bahas tentang faktor penyebab berkelainan fisik. Kenapa ada anak yang lahir dengan berkelainan fisik? Halo teman-teman, selamat datang di Tiba-Tiba Podcast. Podcast. Hari ini kita bahas topik penting tapi sering disalahpahami, yaitu kenapa ada bayi atau anak yang lahir dengan kelainan fisik. Mungkin kita sering lihat contoh seperti bibir sumbing, kaki bengkok, jari kurang lengkap, atau kelainan pada organ dalam seperti jantung bawaan. Tapi pertanyaannya, kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Apa karena keturunan? Apakah karena kesalahan orang tua? Atau hanya takdir semata? Yang pertama adalah faktor genetik, yaitu bawaan dari susunan gen orang tua. Bayangkan, tubuh manusia itu seperti bangunan, dan gen adalah cetak birunya. Kalau cetak birunya ada bagian yang hilang atau tertukar, maka hasil bangunannya bisa berbeda. Contoh, ada anak yang lahir dengan kelainan tulang, kelainan bentuk wajah, atau kelainan otot karena memang ada kode gen tertentu yang memengaruhinya. Ini bukan salah siapa-siapa, ini terjadi secara alami. Faktor yang kedua adalah kesalahan pada kromosom. Masih seputar bawaan lahir, ada juga yang disebut kelainan kromosom. Kromosom itu seperti paket gen. Kalau jumlahnya kelebihan atau kekurangan, tubuh bisa berkembang berbeda dari biasanya. Misalnya, pada sindrom tertentu yang membuat bentuk fisik anak tidak seperti anak lain pada umumnya. Intinya, ini terjadi sejak proses awal terbentuknya janin, bukan sebelum ibu tahu dirinya hamil. Yang ketiga adalah faktor infeksi yang dialami ibu selama hamil. Misalnya, ibu terkena rubella, toksoplasma, atau infeksi virus tertentu. Virus-virus ini bisa masuk ke janin dan mengganggu pembentukan organ tubuh seperti mata, telinga, atau jantung. Bayangkan, janin lagi dibangun di dalam perut, kalau tiba-tiba ada gangguan dari luar, ya hasilnya bisa tidak sempurna. Faktor berikutnya adalah kekurangan gizi. Jangan remehkan gizi ibu hamil. Kalau ibu kekurangan asam folat, zat besi, kalsium, atau protein, perkembangan organ bayi bisa terganggu. Misalnya, kekurangan asam folat bisa menyebabkan kelainan pada tulang belakang bayi, seperti spina bifida. Maka dari itu, dokter selalu menyarankan ibu hamil minum susu vitamin khusus. Faktor yang kelima, paparan zat berbahaya. Penyebab lain adalah paparan zat berbahaya selama hamil, seperti merokok, alkohol, obat-obatan keras, zat kimia seperti pestisida atau bahan industri. Zat-zat ini bisa mengganggu pembentukan organ bayi dan menyebabkan cacat fisik. Ibarat lagi bikin kue, kalau bahannya tercampur racun, hasilnya pasti tidak baik. Selanjutnya, faktor yang keenam, kurang oksigen atau cedera saat lahir. Ada juga kasus bayi kekurangan oksigen saat proses persalinan,
Misalnya, karena tali pusar melilit. Kalau otak dan organ lain kekurangan oksigen terlalu lama, bisa muncul gangguan fisik atau saraf setelah lahir. Oke, jadi faktor yang terakhir adalah cedera setelah lahir. Beberapa kelainan fisik juga bisa terjadi bukan sejak lahir, tapi setelahnya. Misalnya, karena kecelakaan, infeksi, atau luka serius yang merusak bagian tubuh tertentu. Kali ini kita akan bahas topik yang penting lagi, yaitu kenapa ada anak yang mengalami gangguan mental atau keterlambatan perkembangan intelektual. Banyak orang yang masih salah paham. Mereka pikir anak yang mengalami keterlambatan belajar itu malas atau tidak mau berusaha. Padahal sebenarnya mereka tidak bisa, bukan tidak mau. Faktor penyebab yang pertama yaitu dari dalam tubuh atau genetik keturunan. Kadang bayi lahir dengan kondisi mental yang berbeda karena ada kesalahan kecil pada gen atau kromosom mereka. Contohnya seperti Down syndrome atau Fragile X syndrome. Ini bukan salah orang tua, bukan juga karena pola asuh. Memang sudah terbentuk sejak awal kehamilan. Bayangkan, tubuh kita yang seperti bangunan, kalau blueprintnya atau cetak birunya ada yang tidak lengkap, maka hasil bangunannya bisa berbeda. Penyebab yang kedua adalah infeksi yang dialami ibu selama kehamilan. Misalnya rubella, toxoplasma, atau CMV. Virus-virus ini bisa masuk ke janin dan mengganggu perkembangan otaknya. Ibarat rumah, lagi dibangun, tiba-tiba ada hujan datang, hasilnya pasti berpengaruh kan? Yang ketiga adalah gizi ibu selama hamil. Kekurangan asam folat, yodium, atau protein bisa membuat otak bayi tidak berkembang dengan maksimal. Jadi nutrisi itu bukan sekadar untuk kenyang, tapi juga bahan baku pembentuk otak. Penyebab berikutnya adalah kebiasaan ibu yang berbahaya, seperti merokok, minum alkohol, atau mengonsumsi obat-obatan tanpa pengawasan dokter saat hamil. Ada istilah yang namanya fetal alcohol syndrome, yaitu gangguan mental akibat ibu sering minum alkohol saat hamil. Zat berbahaya yang masuk ke tubuh ibu akan ikut masuk ke bayi. Kurangnya kasih sayang dan stimulasi. Dan ini penting banget. Anak yang tumbuh tanpa perhatian, jarang diajak bicara, jarang diajak berinteraksi, bisa mengalami keterlambatan mental juga. Otak itu seperti otot. Kalau dilatih, dia berkembang. Kalau dibiarkan, dia melemah. Oke, sekarang kita akan bahas poin ketiga, yaitu faktor penyebab berkelainan akademik. Kenapa ada anak yang terlihat cerdas, tapi kok pelajaran di sekolah susah sekali masuk? Apakah karena mereka malas atau pura-pura tidak bisa? Jawabannya tidak sesederhana itu. Anak yang mengalami berkelainan akademik atau kesulitan belajar bukan berarti bodoh. Mereka hanya belajar dengan cara yang berbeda. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kelainan akademik. Yang pertama, faktor dari dalam diri anak adalah cara kerja otak yang berbeda. Contohnya, anak dengan disleksia sulit membaca karena otaknya lambat mengenali huruf. Anak dengan diskalkulia bingung dengan angka dan hitungan. Anak dengan ADHD sulit fokus, sehingga pelajaran belum sempat mendarat di otaknya. Ini bukan karena malas. Ini murni cara otaknya memproses informasi berbeda dari anak lain. Faktor yang kedua yaitu faktor emosi. Faktor yang kedua yaitu faktor emosi dan kepercayaan diri. Kadang anak takut, salah, sering dimarahi,
atau sering dibandingkan. Akibatnya, mereka merasa, "Aku memang bodoh." Nah, kalau sudah merasa begitu, otak otomatis menolak pelajaran. Jadi, mental yang tertekan bisa membuat anak sulit belajar. Selanjutnya, faktor keluarga. Lingkungan rumah juga sangat berpengaruh. Ada anak yang tidak pernah dibantu belajar karena orang tuanya sibuk. Ada yang rumahnya berisik, tidak ada tempat tenang untuk belajar. Bahkan ada yang setiap salah langsung dimarahi. Akhirnya, anak takut mencoba. Belajar butuh suasana nyaman, bukan suasana tegang. Yang keempat, faktor dari sekolah. Sekolah juga bisa jadi penyebab. Misalnya, guru hanya pakai satu metode, padahal gaya belajar anak kan berbeda-beda ya. Ada yang suka mendengar, ada yang suka menggerakkan tangan, ada yang butuh gambar. Pelajaran terlalu cepat, anak belum paham materi pertama, sudah masuk materi berikutnya. Teman mengejek dan membuli, akhirnya anak malas ke sekolah. Kalau lingkungan sekolah tidak mendukung, anak otomatis hilang semangat belajar. Faktor yang kelima, faktor sosial dan teknologi. Sekarang banyak anak kecanduan gadget. Otak mereka terbiasa cepat, instan, penuh warna. Begitu melihat buku hitam putih, langsung ngantuk. Selain itu, lingkungan pertemanan yang tidak mendukung belajar juga bisa berpengaruh. Jadi, kesimpulannya, kesulitan belajar bukan hanya soal anaknya malas, tapi bisa karena otaknya berbeda, emosinya tertekan, lingkungan rumah kurang mendukung, cara mengajar kurang tepat, atau karena pengaruh gadget dan teman. Tugas kita sebagai guru, orang tua, atau orang di sekitarnya adalah bukan menyalahkan, tapi memahami. Karena setiap anak bisa belajar. Hanya saja caranya mungkin tidak sama. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan podcast dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.